Jumpa lagi di Adi TV. Ya, yang di tangan saya ini adalah Asus ROG Phone 7. Sebuah smartphone gaming yang mana ya ngomongnya ya? Bisa dibilang membosankan, bukan dalam arti kata negatif tapi. Coba lihat ya, judul video kami tentang ROG Phone dari tahun ke tahun. Ya, lagi-lagi HP gaming terbaik lagi, dan terbaik lagi. Terbaik aja terus ya. Ini kompetitor lainnya nggak ada yang berani ngelawan ROG Phone di Indonesia apa gimana nih? Oke, ya, ini adalah ROG Phone 7 yang setiap tahun selalu dapat julukan smartphone gaming terbaik. Lalu bagaimana dengan tahun 2023? Ya, sekarang Asus ROG Phone 7 ini hadir dengan 3 varian. Ya, ada yang versi 8256 dengan harga 10,999, lalu ada yang 12256 harganya 13.999.000, dan ada ROG Phone 7 Ultimate yang RAM-nya 16GB dengan storage 512GB dengan harga 18.999.000 yang ada di depan saya yang warna putih ini. Nah, perbedaan antara ROG Phone 7 dan ROG Phone 7 Ultimate secara spek itu ada di varian RAM dan storage, serta adanya layar ROG Vision yang hanya ada di varian Ultimate saja. Kalau ROG Phone 7 itu dia pakai lampu LED, bukan layar AMOLED ya. Ditambah di varian Ultimate ada teknologi Aero Active Portal. Jadi bagian yang warna hitam di back covernya ini bisa terbuka jika kita pasangkan Aero Active Cooler 7. Dan ini dikatakan Asus bisa membuang panas lebih baik. Kalau unit yang di tangan kami ini ada dua, yaitu ROG Phone 7 biasa yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB, dan yang satu lagi ini adalah ROG Phone 7 Ultimate yang RAM-nya 16GB dengan storage 512GB. Tapi di video kali ini kita akan lebih fokus ke yang ROG Phone 7 biasa ya. Yang versi Ultimate nanti kita akan bandingkan tipis-tipis. Oke, mari kita lihat isi boxnya dulu ya. Ini isi box dari ROG Phone 7. Ada unit ROG Phone 7 tanpa screen protector di sini. Lalu kemudian tentunya ada chargernya. Ini adalah charger 65 watt. Kemudian ada kabel USB Type-C to Type-C ya. Ada Aero case, ini covernya ya. Lalu ada SIM card ejector, ada earphone, dan ada paket dokumennya. Jadi lengkap banget di sini. Tar dulu, lihat dulu yang isi boxnya ROG Phone 7 Ultimate. Untuk yang Ultimate dari model boxnya juga beda banget nih. Dari tadi udah lihat nih yang di paling kiri nih. Nah, itu yang Ultimate. Gede banget ya boxnya ya. Ditambah lagi Asus mengatakan kalau bahan box ini ramah lingkungan dan bisa didaur ulang juga. Isinya sebagian besar sama, tapi yang beda di sini dia sudah mengikut sertakan Aero Active Cooler 7 dan ada tas kecil untuk menyimpan cooler yang unik satu ini. Kalau yang ROG Phone 7 biasa ada coolernya nggak? Sayangnya berdasarkan info dari Asus Indonesia, untuk saat awal ini Aero Active Cooler 7 ini belum dijual bebas. Untuk mendapatkannya kalian harus beli ROG Phone 7 varian Ultimate. Nah, sayangnya kedua varian sama-sama nggak dapat screen protector dari pabrikannya. Jadi kalau kalian mau pakai screen protector, Asus juga menyediakan. Ada tempered glass spesial untuk ROG Phone 7 series yang harganya kisaran 399.000. Oke, sekarang kita bahas smartphone-nya ya. Untuk desainnya ini khas ROG Phone dengan gaya gaming banget ya. Tidak banyak elemen desain yang berubah selain back covernya yang sekarang punya dual tone seperti ini ya. Separuh matte, separuhnya lagi glossy dan terlihat agak transparan ya. Sisi belakang terbuat dari kaca dengan perlindungan Gorilla Glass 3 dan frame-nya ini aluminium. Jadi dipegang terasa cukup premium di sini. Solid dan kokoh. Pantaslah ini adalah smartphone flagship sejati. Untuk opsi warna ada Phantom Black dan Storm White. Untuk yang Ultimate itu cuma ada Storm White aja. Dimensi keduanya ini sama di 173 x 77 x 10,3 mm untuk ketebalannya nih ya. Untuk bobotnya itu yang biasa itu 239 gram, sementara yang Ultimate ada di 246 gram. Ya, ROG Phone 7 series ini juga sudah disertifikasi IP54, artinya dia sudah tahan cipratan air atau kena hujan-hujan ya, nggak ada masalah lah di sini. Tapi jangan diajak berenang, jangan. Dia bukan untuk dicelup ke dalam air. Oke, sekarang kita lihat di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume, dan ada 2 buah tombol sentuh yang Asus sebut sebagai air trigger. Air trigger ini fungsinya sebagaimana layaknya tombol L1 dan R1 pada controller. Kita dapat mengatur tingkat sensitivitasnya dan variasi gesture-nya pada menu Game Genie.
Berada di atas di sini ada mikrofon. Lalu di kiri sekarang ini ada satu port USB Type-C 3.1. Lalu ada SIM tray dual SIM di sini, nggak ada slot micro SD. Lalu kemudian di sisi bawah ini ada satu port USB-C 2.0. Ada headphone jack ya, masih ada headphone jacknya di sini ya. Nah kemudian kalau beralih ke belakang sekarang ada logo ROG dengan LED yang bisa diatur warnanya mau seperti apa. Semuanya ini bisa diatur lewat software Armoury Crate. Nah untuk kamera utama di sini menggunakan 50 megapiksel Sony IMX766 dengan perekaman video sampai dengan 8K dan dia juga bisa merekam video sampai dengan 4K 120 fps. Luar biasa. Kemudian ada kamera ultra wide 13 megapiksel dengan perekaman video sampai dengan 4K 30 fps. Tentunya 1080p 60 juga bisa. Lalu ada kamera makro 5 megapiksel. Untuk kamera makro ini sayangnya belum support perekaman video di aplikasi kamera bawaannya. Beralih ke depan, nah di sini ada symmetrical dual front facing stereo speaker. Kami sampai bosan sih mengatakan di setiap review ROG kalau kalian tuh nyari smartphone resmi Indonesia yang speakernya terbaik, ya itu namanya ROG Phone. Nah untuk bezel atas bawahnya ini penting untuk tetap tebal ya, terutama untuk smartphone gaming. Di sini justru bukan kelemahan, malah jadi kelebihan. Jadi kita bisa dapat kualitas speaker yang luar biasa, ditambah lagi suaranya itu bisa front facing, menghadap kita langsung gitu. Kemudian di bezel ini juga berfungsi untuk meminimalkan kejadian layar nggak sengaja tersentuh oleh tangan kita saat lagi gaming. Di bezel atas ini juga terdapat kamera selfie 32 megapiksel dengan perekaman video maksimum di 1080p 30 fps. Ya, ini sayang ya, kamera selfie-nya kok turun dibandingkan pendahulunya. Yang dulu tuh bisa 4K 30 fps dan 1080 60 fps. Kemudian di bezel atasnya ini masih ada satu lampu LED notifikasi kecil di bezel atas nih ya. Sebuah fitur yang udah mulai langka di smartphone zaman sekarang. Dari segi layar sendiri nggak terlalu banyak upgrade dari pendahulunya yang si ROG Phone 6, tapi tetap jadi salah satu layar terbaik untuk gaming. Layar Samsung AMOLED 165Hz dengan touch sampling rate di 720Hz. Jadi kalau bicara soal respons layarnya, ya udahlah, nggak usah dibahas lagi ini ya. Terkait warna di layar, ROG Phone 7 ini punya beberapa mode warna layar. Ada optimal yang jadi setting defaultnya, lalu ada natural, ada cinematic, dan ada standar. Dan ada opsi untuk pengaturan manual juga. Berikut hasil tes color gamutnya untuk setiap mode ya. Yang agak aneh, kalau kalian mencari yang paling dekat dengan 100% sRGB itu ada di setting standar, bukan di natural justru ya. Jika kalian mau editing foto atau video untuk sosmed dan pengen di layar HP lain itu warnanya juga pasti tampil baik ya, itu pakai standar. Sementara itu untuk mode yang lain itu lebih pas untuk gaming atau nonton film. Satu lagi yang penting terkait warna layar adalah berapapun refresh rate yang kita pakai, kita nggak ngerasain ada isu seperti ada green tint atau black crush. Setidaknya di awal ini kita tidak merasakan sama sekali. Oke, sekarang kita bicara soal spek internalnya. Tentunya yang satu ini pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya. Ya udah tau lah ya, yang satu ini emang mantep bener ya. Pakai fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. RAM-nya LPDDR5X, storage-nya UFS 4.0. Varian RAM storage seperti ini udah kita sebutin di awal. Yang paling tingginya bahkan ada yang 16GB dengan storage 512GB untuk versi Ultimate. Baterai, nah ini baterai 6000 mAh dengan baterai yang dibelah dua jadi 3000 plus 3000. Tentunya ini untuk supaya dia bisa naruh posisi SoC atau prosesornya tadi tepat di tengah body. Nah untuk charging ini pakai 65W Hypercharge dan ROG Phone 7 ini juga mendukung fitur bypass charging. Ya, fitur ini membuat kita bisa gaming sambil ngecharge tanpa mengkhawatirkan akan merusak baterai karena dayanya akan langsung masuk ke sistemnya. Jadi nggak tepat dibilang ngecharge sih sebenarnya. Ya bypass ya, betul ya. Ini mirip seperti laptop yang dicolok charger terus dipakai buat main game. Dan ya ini udah jadi fitur ROG Phone sejak ROG Phone 3 dan diteruskan sampai sekarang. Tapi yang bikin beda sekarang di ROG Phone 7 series tersedia mode Smart Bypass Charging. Jadi sistem akan menentukan kapan baterainya perlu diisi atau kapan bypass chargingnya aktif. Di setting baterai juga tersedia fitur Battery Care yang ditujukan untuk membuat baterai lebih awet. Di sini kita bisa mengatur limit charging maksimumnya sampai 80, 90 atau mau full sampai 100%. Dan juga bisa untuk mengatur kecepatan charging, bisa juga untuk ngejadwalin charging. Untuk sensor-sensor dibaca aja. Ini banyak banget, lengkap sekali soalnya di sini sensor-sensornya. Nggak usah nanya gyronya hardware apa nggak usah, udah pasti ya. Nah untuk cooling system, Asus menyebutnya sebagai 360 degree SoC cooling system. Konsepnya masih mirip dengan ROG Phone 6, di mana dia menggunakan desain prosesor di tengah bodi ya. Desain seperti ini membuat pendinginan internal atau eksternalnya jadi jauh lebih efektif dan cocok untuk dipadukan dengan cooler-cooler yang model Peltier. Untuk konektivitas
kualitas ya udahlah, udah pasti 5G ya, mentok ya. 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Nah kalau tanya bisa Wi-Fi sharing atau enggak, bisa, dia bisa Wi-Fi sharing. NFC tentu ada. Untuk Bluetooth udah versi 5.3. Kodeknya SBC, AAC, Qualcomm aptX, LDAC, LC3 itu juga udah ada. Lalu kalau nanya display output bisa nggak bang? Ya sejak lama ROG Phone tuh pasti bisa display output. Jadi dari Type-C-nya bisa ditancap ke monitor. Catatan pentingnya, fitur display output ini hanya bisa untuk USB port yang di samping ya. Kalau USB port yang di bawah itu nggak bisa. Nah kalau USB OTG bisa, nggak cuma flash disk tapi SSD pun bisa kebaca di sini. Untuk OS, UI yang dipakai di sini adalah ROG UI berbasis Android 13. Asus menjanjikan 2 kali Android update dan 4 tahun untuk security update-nya. Lumayan panjang ya. Representatif Asus Global mengatakan alasan Asus hanya memberikan 2 kali Android update itu dikarenakan ketika ada major Android update penyesuaiannya sangat kompleks. Seperti misalnya di Armoury Crate, Game Genie, dan fitur-fitur gaming lain di dalamnya. Meski secara tampilan dasar mirip stok Android yang sederhana, tapi dalam UI-nya ini tertanam fitur-fitur yang kompleks dari sisi teknis. Nah, bicara soal fitur khas ROG Phone juga tentunya tetap ada di sini. Contohnya Game Genie tadi ya. Untuk mengakses Game Genie ini kita tinggal swipe dari pojok layar seperti ini. Di dalamnya ada banyak fitur seperti real-time info untuk memantau FPS game, setting manual refresh rate, pengaturan air trigger, screen record, makro, dan sebagainya. Fitur gamingnya nih overkill banget sih sebetulnya. Dan kalau dibahas satu-satu, video ini bisa akan jadi terlalu panjang. Video yang panjang ini akan jadi terlalu panjang. Tapi kita gatel, tetap aja kita akan jelasin satu fitur yang jarang ada di smartphone lain, yaitu background mode. Umumnya kalau kita main game lalu keluar dari game dan buka aplikasi lain, maka game itu akan berhenti atau masuk mode pause. Nah, saat kita balik ke gamenya, baru gamenya lanjut lagi ya. Di beberapa situasi bahkan gamenya ditutup dan membuatnya reload dari awal lagi. Nah, kalau di sini kita bisa pakai background mode supaya game tetap jalan di background dan internet juga tetap terhubung. Kita kasih contoh ya, misalnya di Honkai Star Rail. Ini mungkin contoh yang paling mantep nih ya. Game ini punya sistem auto battle ya, jadi berantemnya otomatis gitu. Saat kita lagi farming material yang sifatnya repetitif atau pengulangan, itu kan terkadang kita nggak perlu mantau terus-menerus gamenya. Cukup auto battle aja beres. Nah, dengan fitur background mode, kita bisa jalankan game ini sambil buka app lain atau bisa juga dimatikan saja layarnya, tapi gamenya tetap jalan di background. Nah, saat balik lagi ke game battle, tahu-tahu udah selesai aja battlenya. Gitu. Jadi mau chatting dulu mungkin bisa, nggak ada masalah. Kita nggak perlu khawatir gamenya tertutup dan beban hardware-nya juga bisa berkurang karena ya kalau mau layarnya bisa nggak perlu nyala terus-menerus. Bahkan dari pantauan kami, penggunaan CPU dan GPU-nya juga berkurang drastis dan ini membuat suhu smartphone-nya jadi nggak cepat panas juga. Itu baru satu fitur. Kalau kalian ada kesempatan, kalian bisa explore lagi lah ya fitur-fiturnya. Ini semakin banyak digali, semakin seru sebenarnya. Oke, sekarang kita bicara aksesorisnya. Smartphone game itu nggak lengkap tanpa aksesoris pendukung gaming. Aksesoris terbaru yang dirilis Asus kali ini adalah Aero Active Cooler 7. Untuk kunai gamepad, ini belum ada yang baru, tapi masih bisa pakai versi-versi sebelumnya. Secara teknologi pendinginan, cooler ini masih mirip dengan versi sebelumnya, yaitu pakai thermoelectric cooler atau istilahnya TEC atau TEC, yang ya kalau kita suka bilang itu namanya Peltier gitu ya. Hal yang spesial dari cooler 1 ini adalah kita bisa menggunakannya tanpa menggunakan charger ekstra. Ditambah lagi versi yang baru ini menghadirkan 2 peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. Yang pertama adalah hadirnya lubang untuk headphone jack. Jadi ada 2 lubang di bagian bawah cooler ini. Yang satu USB-C yang kita bisa gunakan untuk mode cooling lebih kencang dan juga mengaktifkan fitur bypass charging. Sedangkan untuk headphone jack, ini membuat kita bisa nyolok headset juga. Ini adalah setup gaming di smartphone yang sangat ideal. Jadi kabel-kabelnya nggak menghalangi tangan kita saat kita menggenggam smartphone ini. Peningkatan yang kedua adalah di cooler ini terdapat subwoofer di dalamnya. Iya ya, ada speaker di sini ya. Jadi kalau kita lagi dengerin misalnya musik gitu ya, atau lagi main game, dentuman bassnya tuh jadi ekstra kenceng di sini. Ini adalah sebuah inovasi yang sangat unik. Meski ekspektasinya tetap jangan terlalu tinggi ya, biar bagaimanapun subwoofernya ini kecil. Jadi dentuman bassnya itu bertambah, tapi bukan jadi luar biasa kayak pakai speaker yang luar biasa besar. Nggak gitu juga gitu. Tapi kalau mau dibandingkan dengan smartphone lain, jelas ini bassnya sangat terdengar. Sayang sekali cooler ini nggak dijual bebas ya, jadi hanya untuk versi ultimate aja. Tapi siapa tahu ya Asus Indonesia nanti mau jual bebas, silahkan loh. Yang pakai ROG Phone 7 biasa juga mau pakai ini harusnya ya. Nah, soal kemampuan pendinginannya nanti kita bahas di bagian pengujian gaming ya. Sekarang kita bahas benchmarknya dulu.
ROG Phone 7 ini mengenal aplikasi benchmark. Jadi saat masuk app, dia akan otomatis mengaktifkan X Mode untuk mengeluarkan potensi performa tertingginya. Oke, kita mulai dulu dari Antutu 9. Skor tertinggi yang kami peroleh adalah 1,3 juta. Lalu kemudian untuk Antutu 10, ya 1.599.000 ribuan. Dikit lagi 1,6 juta. Ya anggaplah 1,6 juta ya. Ini yang di ROG Phone 7 yang biasa ya. Nah kalau yang di Ultimate nyampe. Dia dapat 1.620.000 ribuan. Sedikit lebih tinggi. Lalu beralih ke Geekbench 5, single core di 1475, multicore di 5100. GFX Bench Car Chase Offscreen ada di 128 fps. Trimax Slingshot Extreme Unlimited graphics score di 25.182. 3D Mark Wildlife Unlimited Stress Test, base score-nya di 14.028 dengan lowest score di 14.003. Jadi stability-nya 99,8%. Luar biasa ya. Lalu untuk CPU throttling test 30 menit tetap kencang juga di 91%. Stabil banget ya. Dari semua pengujian ini kita bisa lihat bahwa ini adalah smartphone Android dengan performa yang luar biasa kencang nih ya. Performa tingginya stabil untuk waktu yang lama. Oke, sekarang kita masuk ke tes gaming. Tentunya X Mode kita hidupkan supaya performa gamingnya maksimal. Dan khusus untuk pengujian ROG Phone 7, kami menguji game lebih banyak dari biasanya kali ini. Untuk unit ROG Phone yang kami pakai adalah ROG Phone 7 yang biasa, supaya kalian ada gambaran minimum performanya si keluarganya ROG Phone 7 ini seperti apa. Tapi yang Ultimate juga kita senggol sih di Genshin Impact aja ya. Oke. Jadi kita mulai langsung dari Genshin Impact ya. Settingnya pastilah highest 60. Kita tes traveling 30 menit seperti biasa. Dan hasilnya kita bisa dapat average ya, rata-rata frame rate-nya di 60 fps. Nyaris sempurna rata di 60 fps, bahkan sampai 30 menit. Ingat, saya tidak menyebutkan bahwa kita ngetes pakai kipas, enggak. Tidak pakai kipas ini, rata di 60 fps. Ada micro stutter kadang-kadang, tapi ini khas Genshin Impact sekali. Kemungkinan besar ini lebih ke optimalisasi gamenya sendiri ya, bukan karena performa smartphone-nya. Yang jelas itu tidak mengganggu gameplay sama sekali, bahkan kita cuma bisa lihat di grafiknya doang. Smartphone lain tuh ya, kalau udah sekencang-kencang ini, biasanya tuh cuma sebentar, 10 menit aja, habis itu udah mulai turun. Kalau di sini nggak pakai, gas terus. Nah setelah 30 menit kita ukur suhunya. Di layar terpanas di 43 derajat Celcius. Bodi belakang terpanas di 41 derajat Celcius. Sisi frame terpanas di 45 derajat Celcius. Ini unik ya, di layar dan bodi belakang itu sisi terpanasnya nggak tinggi-tinggi banget untuk performa yang ditampilkan. Nah untuk level performa seperti ini bahkan kita bisa bilang bahwa ini hitungannya adem sih sebetulnya ya untuk level performa yang ditawarkan di sini. Dan ketika battle pun yang efek visualnya luar biasa dikeluarkan di mana-mana ya, dia masih bisa mempertahankan frame rate di kisaran 55 sampai 60 fps. Ini sih luar biasa ya. Jadi untuk skenario battle tanpa tambahan apa-apa juga nggak ada masalah di sini. Kita jadi iseng. Gimana kalau ROG Phone 7 yang biasa kita pasangin Aero Active Cooler 7 yang ada di Ultimate? Kita cabut, pasang di sini. Dari segi frame rate ternyata mirip-mirip aja ya. Penggunaan cooler ini tidak memberikan peningkatan frame rate yang signifikan, tapi ya karena emang dari awalnya udah mentok di 60 terus sih ya. Cuma yang jelas suhunya jadi lebih adem. Layar terpanas itu turun cuma sampai 39 derajat Celcius. Adem. Nah saat cooler kita buka kita bisa lihat bahwa sisi tengah back covernya itu jadi sekitar 27 derajat Celcius. Bahkan di sisi frame pun itu terpanas cuma 42 derajat Celcius. Jadi meski mode frosty pendinginannya juga udah cukup terasa. Tapi catatan kami melakukan pengujian di ruang AC ya. Sekitar 25 derajat Celcius ya. Suhu ruangan tentunya sangat mempengaruhi efektivitas si cooler ini juga. Nah kalau untuk pengujian yang berikutnya ini adalah pengujian bonus karena kami pegang 2 unit dan ternyata iya perbedaannya ada tapi tipis banget kalau di Genshin Impact. Bedanya cuma starternya jadi minim banget, tapi frame rate-nya ya udah sama aja lah, mentok di 60 aja. Sepertinya kita butuh setting lebih tinggi dari Genshin Impact untuk ngasih lihat kemampuan yang satu ini ya. Menurut kami ketimbang untuk gamenya sendiri mungkin perbedaannya akan lebih terasa jika kalian lebih banyak install sosial media atau app lain yang banyak mengkonsumsi RAM yang cukup besar. Tapi kalau cuma untuk game menurut kami perbedaannya terlalu tipis antara dua tipe smartphone ini. Padahal ini jumlah RAM-nya bedanya lumayan jauh ya. Kesimpulannya, ROG Phone 7 series ini adalah smartphone Android yang terbaik untuk Genshin Impact yang pernah kami coba tahun ini. Kayaknya kita harus kasih ranking S+, baik tanpa kipas maupun dengan kipas atau dengan cooler khususnya ini. Bedanya cuma di suhu bodinya aja sih.
Oke, kita lanjut lagi bagaimana dengan Honkai Impact 3 ya. Settingnya max plus FPS kita setel di 90. Menariknya di sini tersedia setting FPS 90 ya. Tidak semua smartphone membuka yang satu ini walaupun yang flagship sekalipun. Tapi kalau di ROG Phone 7 bisa ya. Frame rate-nya kita dapat di kisaran 80 sampai 90 FPS. Meski ramai, frame rate-nya masih bisa dipertahankan di kisaran 80 FPS. Sulit banget nyari smartphone Android yang bisa ngasih pengalaman main Honkai Impact yang seperti ini. Sebagai catatan, untuk stage open world sepertinya ini belum dioptimalkan oleh developernya. Frame rate-nya nyangkut di kisaran 35 sampai 50 FPS saja. CPU dan GPU di sini terlihat tidak dimanfaatkan dengan baik. Keanehan lainnya adalah saat kami coba smartphone lain yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, frame rate-nya bisa lebih tinggi, lebih optimal. Ini artinya sepertinya butuh update dari developer gamenya karena ini memang stage lama, jadi mungkin belum disesuaikan dengan hardware terbaru. Masih dengan Honkai lagi, kita coba Honkai Star Rail. Game ini cukup menantang juga sih buat ROG Phone 7 ya. Setting grafisnya kami setel mentok kanan. Kemudian kami tes di berbagai skenario. Untuk battle ternyata aman ya, 60 FPS rata. Ya iyalah ya. Skenario terberat justru kalau lagi jalan-jalan di kota, terutama di area yang banyak NPC-nya. Penggunaan GPU-nya udah nyampe 99%, CPU juga sekitar 40-an%, tapi frame rate itu masih bisa drop ke 50-an FPS. Suhu yang dihasilkan ternyata ekstrim di sini. 30 menit pertama itu layar ada di 52 derajat Celcius dan back cover di 53 derajat Celcius dan frame-nya bisa mencapai 59 derajat Celcius. Dengan suhu segini, game masih bisa diizinkan jalan kencang di ROG Phone 7. Performanya tetap digas aja terus sama dia. Nah, saran kami kalau kalian pakai ROG Phone 7 yang versi biasa, pakein kipas ya. Nggak sehat buat smartphone kalian kalau dipaksa sampai sepanas ini. Dan juga kayaknya nggak sehat buat tangan kalian. Atau ya turunkan settingannya, karena frame rate-nya juga nggak menentukan buat menang atau kalah kan di game yang satu ini. Lanjut ke Modern Warship. Settingnya ultra plus semua efek dinyalain plus 144 FPS. Game ini berhasil membuat ROG Phone 7 kerja keras juga nih akhirnya. Kita bisa dapetin frame rate 144 FPS lancar di awal battle ya. Saat rame dia bisa frame drop ke kisaran 110 sampai 120 FPS. Ini sih hitungannya masih mantap banget ya. Biasanya kalau yang lain tuh bisa turun sampai 90, 80 dan itu pun rasanya masih asik. Ini di atas 100 aja terus dia. Lanjut untuk PUBG Mobile. Ini masih mentok di HDR Extreme atau Ultra HD Ultra dan Smooth 90 FPS juga sudah ada di sini. Tapi kalau cuma Smooth 90 FPS, aduh, itu kayaknya buat ROG Phone 7 cuma geli-geli doang gitu rasanya. Mau dimainin berapa match juga ya nggak terasa panas bodinya. Harusnya setting grafisnya bisa di atas smooth atau sekalian aja buka 120 FPS. Tapi untuk saat ini efektifnya baru sampai smooth 90 FPS saja. Kemudian Mobile Legends, setting yang terbuka tuh sayangnya belum maksimal ya. Grafisnya bisa di ultra tapi refresh rate-nya masih di high alias mentok di 60 FPS. Ini butuh update nih dari Asus nih supaya bisa dapetin yang 120 FPS. Kalau cuma segini aja ya ROG Phone 7-nya kayak berasa nggak dikasih beban gitu. Lanjut ke Real Racing 3. Nah, kalau di sini gamenya bisa jalan sampai 165 FPS lancar tanpa frame drop. Di game ini tidak ada setting FPS-nya, jadi game ini akan ngikutin refresh rate maksimumnya aja. Nah, kalau bicara soal game ray tracing, sayangnya saat ini masih belum ada ya yang representatif di sini. Jadi kita belum nemu di sini untuk gamenya. Tapi untuk membuktikannya, kita pakai demo game dari Qualcomm, yaitu yang Artifact ini. Seperti yang kita udah lihat bahwa ray tracingnya memang bekerja ya. Yang namanya Snapdragon 8 Gen 2 pasti bekerja lah ray tracingnya. Nah, untuk game-game lain yang bisa jalan di atas 60 FPS, kalian tinggal cek di Armoury Crate aja. Asus sudah menyediakan list gamenya. Ini satu hal yang membuat Asus terlihat jauh lebih serius soal pengalaman gaming dibandingkan brand smartphone yang lain. Mereka paham banget kalau kerja sama dengan developer game itu sangat diperlukan. Ya, intinya dengan performance tinggi ini, kalau kalian mau main game apapun pastinya ini kenceng. Kalau sampai ada game yang gak enak dimainkan di ROG Phone 7, kemungkinan besar itu ada masalah dari pihak developer gamenya. Oh ya, kalau ada yang nanya juga soal tolong cobain emulator, ya jawabannya kami nggak ngetes emulator ya. Karena emulatornya sih legal, tapi kalian pakai gamenya gimana? Yaudah, kita langsung lanjut aja ke pengujian baterainya. Video playback untuk 1080p local playback. Nggak salah, Chris? Bener ya? Iya. Lokal video playback. Iya bener ya, 31 jam. Iya. Oh iya. Gak bisa habis baterainya. Kirain salah tulisannya. Iya, dia dapat 31 jam kalau kalian nonton videonya lokal di sini ya. Ini sih luar biasa banget ya.
Kita biasanya udah happy dengan 20-25 jam itu udah happy banget. Ini 31 jam ya. Tahun lalu 25 jam. Yang tahun lalu 25 jam itu udah hebat banget. Untuk dinaikkan ke 31 jam itu luar biasa banget ya. Lalu kemudian untuk YouTube streaming 30 menit 1080p non HDR cuma turun 2% doang. Hanya turun 2%. Biasanya bisa turun 3-4% ya. Ini cuma 2%. Kalau kalian mainan TikTok 30 menit, nah ini cuma turun 3%. Ya, biasanya turun sekitar 4%, 4-5%. Ini cuma 3% doang. Nah, Genshin Impact 30 menit X mode highest 60 fps, baterai juga cuma turun 12% doang. Untuk performanya ini sadis sih sebenarnya. Ini sadis banget. Tahun lalu ROG Phone 6 itu baterainya turun di 16%. Sekarang performanya naik, konsumsi daya baterainya lebih hemat. Luar biasa yang satu ini. Lalu untuk Genshin Impact 30 menit X Mode Plus ini highest 60 fps pakai Aero Active Cooler ya. Ini nggak dicolok ke listrik ya, jadi ngambil dari baterainya. Nah itu baterai turun 21% selama 30 menit tadi. Ini sesuai dugaan ya, karena coolernya ngambil daya langsung dari baterai smartphone, jadi ya pastinya akan lebih boros. Ya kalau nggak mau baterainya boros di sini ya, atau nggak mau nurunin baterai ya tancap aja chargernya. Kan dia pakai bypass charging, nggak ada masalah. Itu tadi turun 21% ya. Kalau yang tahun lalu tuh turun sekitar 30-an%. Jadi lagi-lagi dia lebih hemat. Padahal kan di Aero Active Cooler yang baru ini ada subwoofernya ya. Harusnya extra power. Ya luar biasa lah ini. Nah sekarang kita lanjut aja ke charging. Dengan charger bawaannya sampai 50% dibutuhkan waktu 15 menit. Sementara untuk sampai full, 100% full, dia butuh waktu 49 menit. Ini charging yang terhitung kencang sesuai dengan standar charger 65 watt. Tapi sepertinya sekarang Asus sedikit mengurangi kecepatan chargingnya di sini ya. Karena kalau ROG Phone 6 kemarin kita bisa dapat sampai 37 menit. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Asus ROG Phone 7 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Tapi yang pertama saya pengen cek tahu seperti biasa adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin untuk vlogging, hasil suara seperti ini. Kalau menurut saya ini memang udah kelas flagship lah ya, mikrofonnya. Bahkan fun fact, mikrofonnya ROG Phone series itu adalah salah satu smartphone yang sering saya pakai untuk kebutuhan voiceover. Karena memang mikrofonnya sebagus itu hasilnya. Untuk kualitas video selfie-nya sendiri, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dari segi detail sih menurut saya udah nggak usah diraguin. Detail itu tinggi, dan yang saya suka tuh videonya nggak terlalu banyak software processing gitu. Jadi detailnya termasuk natural, dan juga dari dynamic range terbilang udah lumayan bagus di sini ya. Meski belum yang paling bagus sih. Dari segi stabilisasi video juga ini luar biasa ya. Videonya tuh stabil banget. Cuman khas smartphone Asus yang lainnya, dia punya cropping EIS atau electronic image stabilization itu lumayan jauh. Jadinya wajah saya tuh terlihat dekat sekali dengan kamera. Itu karena croppingnya memang dia ngambilnya lumayan jauh. Tapi videonya jadi stabil banget sih. Dan terlepas dari kualitasnya, sebenarnya sih udah suka banget sama hasil video selfie-nya. Cuman satu hal aja sih yang sangat saya sayangkan adalah resolusinya downgrade dibandingkan ROG Phone 6. Di ROG Phone 7 ini cuma bisa merekam selfie di Full HD 30 aja. 60 fps bisa cuma di 720p. Cuman ya ampun, kelas flagship masa 720p 60 sih. Padahal di ROG Phone 6 tuh bisa Full HD 60 dan 4K 30 juga bisa selfie-nya. Sayangnya di ROG Phone 7 ini terbilang downgrade untuk perekaman videonya. Kemudian ini adalah contoh video dari kamera utamanya ROG Phone 7 atau ROG Phone 7. Hasilnya seperti ini saya langsung cobain di resolusi 4K 60 fps aja ya. Hasilnya tuh stabil, luar biasa. Intinya stabilisasinya tuh lengkap di semua resolusi tersedia. Dan Asus ROG Phone ini adalah salah satu smartphone yang walaupun cuma mengandalkan electronic image stabilization, tapi hasilnya tuh stabil banget videonya, gila banget. Ini 4K 60 ya. Kemudian ini adalah contoh hasil video dari kamera utamanya ROG Phone 7 di resolusi 8K atau 8K. Cuman sayangnya di sini resolusinya, bukan resolusi, frame rate-nya tuh cuman mentok di 24 fps aja. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat videonya tuh nggak semulus di 30 fps tadi. Entah kenapa, harusnya SoC-nya sanggup sih, tapi di sini cuma bisa 24 fps aja. SoC-nya harusnya sanggup 8K 30. Tapi yang jelas videonya stabil ya, luar biasa.
Ya, ini memang diekspor ke Full HD 30 sih, cuman ini untuk ngasih lihat aja kalau EK24-nya itu bekerja dengan baik di sini. Oke, ini adalah contoh video kamera ultrawide-nya ROG Phone 7. Hasilnya seperti ini. Dari ultrawide sebelum-sebelumnya juga, di versi sebelumnya juga, ini salah satu yang luar biasa ya, nggak pelit resolusi dan frame rate. Ultrawide-nya ini bisa sampai 4K 30 fps. Ini saya lagi rekam di 4K 30 dan Full HD 60 juga bisa. Hasil videonya stabil. Detailnya memang nggak sebagus kamera utamanya sih, tapi ini salah satu yang udah lumayan oke lah. Karena di kelas harganya saya masih nemu aja gitu kamera ultrawide yang cuma bisa Full HD 30. Kalau di sini Full HD 60 bisa, 4K 30 bisa. Nggak selesai cuma sampai 4K 60 aja. Kameranya Asus ROG Phone 7 ini bisa merekam 4K 120 fps. Ini luar biasa sih. Masih jarang banget ada smartphone yang bisa merekam 4K 120 fps. Ini salah satu fitur favorit saya di smartphone Asus sih memang. Jadi bisa dapat detail yang tinggi, tapi bisa kita buat jadi slow motion juga seperti ini. Untuk hasil foto, pas terang sih hasilnya menurut saya bagus banget ya. Saya suka racikan kameranya Asus nih. Bagi saya karakter fotonya tuh serba natural, warnanya pas, ketajamannya juga pas, nggak terlalu banyak jejak software processing di sini. Bahkan 2x digital zoom-nya aja masih oke banget. Di mode auto bisa, di mode portrait juga bisa. HDR-nya juga berfungsi dengan sangat baik di sini. Oke, ini adalah contoh video dari kamera utamanya ROG Phone 7 di kondisi low light. Resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Di sini saya mau ngecek noise levelnya sama jitternya berasa atau enggak. Kalau saya lihat dari layar sini videonya bersih sekali ya. Sangat minim noise, tapi detailnya masih dapat. Jitter juga nyaris nggak kerasa. Wow. Memang sensor kamera Sony IMX766 ini bukan kaleng-kaleng ya. Dari semua smartphone yang pakai sensor ini saya belum nemu sih yang video low light itu belum beres. Rata-rata jago untuk video low light-nya. Oke, ini adalah contoh video kamera ultrawide-nya si ROG Phone 7. Hasilnya seperti ini. Di resolusi 4K 30. Tentunya kita nggak bisa bandingin kualitas kamera ultrawide dengan kamera utamanya ya. Jelas beda. Kalau saya lihat sini detailnya juga udah beda. Kemampuan menangkap cahayanya juga pasti nggak sebaik kamera utamanya. Jadi wajar kalau gambar udah terasa soft, terutama di area-area pinggir. Itu wajar kalau di kamera ultrawide area-area pinggir itu jadi soft. Tapi paling nggak noise-nya sih bersih sih kalau saya lihat. Noise reduction-nya bekerja dengan baik. Cuman memang jangan berharap kamera ultrawide-nya bisa setara dengan kamera utamanya. Untuk foto-foto saat low light, semua kameranya masih bisa diandalkan, fotonya bersih, kemampuan menangkap cahayanya sangat baik di kamera utamanya, sehingga fitur auto night mode-nya juga jarang ke-trigger. Tapi untuk kamera selfie dan ultrawide-nya agak hati-hati, karena auto night mode-nya ini bikin shutter speed jadi melambat ke kisaran 2-3 detik. Kalau tangan nggak stabil nanti blur fotonya. Overall kameranya terasa matang dari segi hardware dan software-nya. Memang belum bisa dibilang kelas flagship masa kini sih. Tapi semakin dipakai, semakin saya ngerasa hampir semuanya beres dari sisi kameranya. Satu hal aja sih yang bikin saya kecewa yaitu perekaman video selfie-nya yang downgrade ketimbang tahun lalu. Memang sih yang dulu tuh ROG Phone 6 selfie-nya 12 megapiksel, sekarang 32 megapiksel. Tapi kan megapiksel bukan jaminan hasil kamera pasti lebih bagus. Saya cukup sering lihat netizen bilang, "Bang, gamer kan gak butuh kamera bang." Hey, saya juga gamer mobile, tapi saya juga pengen punya HP dengan kamera bagus. Apalagi kalau konteksnya flagship ya. Kalau HP di bawah 10 juta sih, maklum ada potong biaya sana-sini. Terlepas dari komplain saya, jika ranahnya adalah persaingan smartphone gaming, kameranya ROG Phone 7 ini memang susah sih dilawan oleh kompetitor lain. Sekian tes kameranya ROG Phone 7. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yang nanya soal Netflix, ya jelas L1 ya, nggak ada masalah di situ. Terus kemudian kalau bicara soal tactile feedback, juga ya udah mantep lah yang satu ini. Nah, kalau bicara soal harga, kita udah bahas di awal tadi ya. Untuk info lebih detail mengenai penjualan dan promo-promo, kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sama seperti sebelum-sebelumnya, suhunya memang bisa jadi sangat tinggi kalau kita main game berlama-lama dan settingannya memang tinggi, gamenya berat gitu ya. Pastikan pakai cooler, nggak harus pakai aeroactive cooler sih, pakai cooler kipas biasa juga bisa sih sebetulnya.
Kemudian bodinya ini berat, ini bukan smartphone yang ringan ya. Jadi kalau kalian nyari HP enteng ini nggak cocok ya. Tapi kalau buat sehari-hari sih kayaknya ya mesti dibelain sedikit sih bodinya yang berat ini. Karena berada di 230 sampai 240 gram ya memang kelingking ini bisa agak sedikit tersiksa ya kalau misalnya kita pakai buat ngetik lama-lama. Kemudian untuk kameranya di sini sudah nggak bisa dibilang kelas flagship 2023 ya. Tapi kalau buat smartphone gaming sih kameranya oke. Walaupun di kamera selfie itu ada downgrade-nya. Lalu perhatikan juga soal desain ya. Desainnya ini gaming banget. Nah ini preferensi banget sih. Kalian suka nggak dengan desain yang gaming banget seperti ini? Lalu untuk Wi-Fi 5 GHz-nya, menurut Asus ini akan sedikit terbatas. Akan sangat tergantung pada router di mana dia tersambung. Lalu dia punya banyak fitur gaming yang keren, tapi terlalu banyak pilihan fitur. Ini mungkin bakalan bikin penggunanya jadi bingung. Sebaiknya mau pakai yang mana gitu ya. Ini akan butuh waktu. Jadi ada sedikit waktu untuk ngulik-ngulik fiturnya. Ya, tapi mungkin buat sebagian orang ini malah asik ya. Kayaknya worth it aja bayar segini, gua nguliknya lama gitu. Dan kemudian kalau masih ada yang mau ngungkit-ngungkit masalah ada yang mati gitu ya, banyak yang mati total atau gimana lah gitu. Pertama-tama mesti diingat, kalau toh mati total kan diganti ya kemarin ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mungkin sempat terjadi di ROG Phone yang seri 5. Di seri 6 nggak dengar apa-apa sama sekali. Harusnya 7 ngikutin yang 6. Ya dong, perbaikan diperbaiki lagi gitu. Nah dari sisi kelebihannya ya performanya ini benar-benar Android on steroid lah ini. Ini paling kenceng yang kita bisa lihat di tahun 2023 dan bukan masalah kenceng benchmark, kenceng gaming itu yang paling penting ya. Bahkan tanpa cooler dia udah kenceng, pakai cooler dia kenceng dan adem. Itu yang paling penting. Oh sorry, kalau sekarang pakai cooler khususnya dia kenceng, adem dan bassnya nambah. Nah kalau bicara soal bass, ini speaker bawaannya aja tetap yang terbaik saat ini dari semua smartphone yang resmi di Indonesia. Apalagi tambah Aeroactive cooler ya tambah mantep lagi. Nah bicara Aeroactive Cooler 7-nya ini juga multifungsi ya. Tadi udah bisa ada headphone jack plus bass tadi ya. Jadi udah mantep lah ini. Harusnya memang begini nih tambahan di kepasnya nih ya. Dan bicara soal headphone jack lagi ya, headphone jacknya jadi ada 2 colokan sebetulnya kalau kita pakai Aeroactive Cooler ya. Ya tanpa itu pun ada 1 headphone jack. Lalu layarnya ini layar AMOLED-nya mantap bener, responsif banget di sini. Fitur gaming wah udahlah ini berlimpah bahkan sampai ke level yang mungkin bisa dibilang overkill ya. Kemudian banyak game yang bisa jalan di atas 60 fps. Jadi Asus tuh kerjasamanya luar biasa. Nggak cuma merancang ini aja, tapi dia menjalankan kerjasama dengan produsen atau developer gamenya. Kemudian baterai luar biasa. Jadi kalau nyari HP kelas premium yang performanya tinggi dan baterainya badak ya, budget bukan masalah. Ini nih yang mesti dicari nih. Mantep banget ini. Chargingnya juga kenceng walaupun pakai baterai 6000 mAh. Ada punya fitur bypass charging juga. Punya side mounted USB-C port dan ini sudah USB 3.1 ya, bukan 2.0. Dan tentunya dia udah support display output juga. Air trigger ada di sini, konektivitasnya lengkap dan kekinian. Ada LED notifikasi juga, IP54 bahkan di sini ya. Itu jadi membuat dia semakin lengkap lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya si ROG Phone 7 series. Ini adalah smartphone gaming Android yang terbaik. Bosan nggak sih? Kayak nggak ada lawannya mulu nih ya. Sebagian dari kalian mungkin ada yang berdebatkan antara iPhone versus ROG Phone. iPhone kencang juga sih performanya, tapi apa iya performanya bisa tahan lama? Apakah ada fitur gamingnya? Apakah ada aksesoris-aksesoris khususnya? Nah itu yang mesti diperhatikan di situ ya. Nah yang justru menarik perhatian di sini adalah hadirnya ROG Ally di harga yang mirip sebetulnya. Kalau kalian cari perangkat portable untuk gaming, kalian mau pilih yang mana? ROG Phone 7 atau ROG Ally atau pakai dua-duanya? Coba tolong komen di bawah. Yang jelas sih kalau untuk ranahnya smartphone gaming ya, ROG Phone 7 ini tetap rajanya. Saya Didi Irfan, Jaga TV.